Di sini, saya akan menjelaskan pengertian awal tentang kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan atau AI merupakan teknologi komputer yang membuat mesin atau komputer dapat berpikir seperti manusia. Dengan AI, mesin bisa berpikir, belajar dari pengalaman, mengenali pola, memahami bahasa, dan membuat keputusan seperti manusia. Tujuan dari AI adalah membantu manusia dalam menyelesaikan tugas secara cepat dan efisien. AI digunakan dalam beberapa bidang seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang industri, dan bidang hiburan. Contoh penggunaan AI adalah seperti asisten virtual atau Siri atau Google Assistant, dan mobil tanpa supir, rekomendasi produk di Tokopedia, dan rekomendasi film di Netflix, fitur pengenalan wajah. Pertama, neural network atau sistem saraf buatan. Neural network adalah sistem AI yang meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali pola dan memproses informasi. Sistem ini terdiri lapisan-lapisan neuron buatan yang saling terhubung satu sama lain. Neural network banyak digunakan dalam pengenalan wajah, pengenalan suara, pengenalan tulisan, tangan, dan diagnosis penyakit. Contoh lainnya dari neural network adalah fitur face unlock pada smartphone. Yang kedua adalah natural language processing. Natural language processing adalah sistem AI pada komputer yang membantu komputer untuk memahami dan menganalisis dan menghasilkan bahasa manusia baik secara lisan maupun ditulis. Dengan natural language processing, komputer dapat bisa berbicara, menjawab, dan menulis bahasa manusia. Salah satu contohnya adalah ChatGPT, Google Translate, serta asisten virtual pada smartphone seperti Google Assistant, Alexa, dan Siri. Yang ketiga adalah robotika. Robotika adalah bidang yang menghubungkan AI dengan teknologi mesin dan sensor untuk menciptakan robot yang bisa berpikir dan bergerak sendiri. Robot dan AI bisa melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia, seperti merakit barang, membersihkan rumah, dan bahkan melakukan operasi bedah. Tidak bisa diambil secara pasti. Contohnya seperti saat AC otomatis yang menyesuaikan suhu dengan panas maupun dingin. Sistem ini juga mirip dengan cara manusia berpikir saat menghadapi suatu pilihan yang sulit. Yang kelima adalah sistem pakar atau expert system. Sistem pakar adalah program komputer yang dibuat untuk meniru pengetahuan dan kemampuan seorang ahli di bidang tertentu. Sistem ini bekerja berdasarkan basis pengetahuan dan logika sehingga bisa memberikan saran, diagnosis, atau keputusan seperti seorang profesional. Contoh, sistem diagnosa penyakit di rumah sakit atau sistem pendeteksi kerusakan mesin. Yang keenam adalah machine learning atau pembelajaran mesin. Ini merupakan suatu cara AI yang membuat komputer bisa belajar sendiri menggunakan data tanpa harus diprogram ulang untuk setiap tugas baru. Sistem ini bisa meningkatkan kinerjanya seiring bertambahnya data dan pengalaman. Bisa learning digunakan dalam berbagai hal seperti rekomendasi produk, contohnya di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Menurut saya, robot belum bisa menggantikan pekerjaan manusia sepenuhnya. Etika dan tanggung jawab. Banyak keputusan penting yang membutuhkan pertimbangan moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bisa dilakukan oleh robot. Yang keempat, keterbatasan teknologi. Meski teknologi berkembang pesat, masih banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh robot secara sempurna, terutama dalam situasi yang tidak terduga. Kesimpulannya, robot memang bisa membantu dan menggantikan pekerjaan manusia, tetapi tidak sepenuhnya. Kolaborasi antara manusia dan robot justru lebih efektif, di mana manusia menangani hal-hal yang membutuhkan empati, kreativitas, dan tanggung jawab, sedangkan robot menangani pekerjaan yang lebih berat dan rutin. Bagaimana peran AI di masa depan? Akankah membantu atau dapat menimbulkan tantangan baru? Menurut saya, AI dapat menimbulkan peran yang begitu besar di masa depan dan memiliki dua sisi, yaitu membantu dan menimbulkan tantangan. Peran yang membantu, yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja. AI dapat menyelesaikan tugas-tugas secara cepat dan akurat. Yang kedua,
mempermudah hidup sehari-hari, seperti asisten virtual dan transportasi cerdas atau sistem rumah cerdas. Yang ketiga, kemajuan di bidang kesehatan. AI bisa membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit dan menemukan obat baru lebih cepat. Yang keempat, pendidikan yang profesional. AI bisa menyesuaikan materi sesuai dengan kemampuan siswa. Tantangan yang mungkin akan timbul. Yang pertama, pengurangan lapangan kerja. Pekerjaan yang bersifat rutin atau manual dia bisa digantikan oleh mesin. Yang kedua, penyalahgunaan teknologi seperti deepfake, penipuan digital dan pelanggaran privasi. Yang ketiga, ketimpangan akses. Tidak semua negara atau masyarakat punya akses yang sama terhadap teknologi AI. Yang keempat, masalah etika. Siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat keputusan yang salah? Kesimpulannya, AI kedepannya akan sangat membantu manusia. Tetapi kita juga harus menghadapi tantangan-tantangan yang baru muncul. Dengan pengawasan yang ketat dan penggunaan yang baik, AI dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi manusia.